bertanya tadi kan agendanya mengenai tambang ilegal yang ditemui oleh Abang sendiri. Bang, gimana di daerah mana dan apa alasannya Bang untuk membuat tim sendiri untuk menelusuri ini Bang? Ya karena kan kita concern di wilayah penambangan yang legal ya. Kita juga concern di wilayah penambangan yang ilegal. Nah ini kita sedang fokus di satu wilayah, di wilayah Kutai Kertanegara. Kita turunkan tim lapangan yang tugasnya adalah melakukan pengintaian. Ini sifatnya internal ya kita ya, pengintaian terhadap tambang-tambang batubara yang ilegal yang ada di sana. Dan didapati di banyak tempat, di setiap kecamatan ada. Kecamatan Tenggarong Seberang ada, Kecamatan Sebulu ada, Kecamatan Luapu ada, Kecamatan Kota Bangun ada. Itu semua di wilayah Kabupaten Kutai Kertanegara. Tempat di mana beberapa bupati terdahulu sudah dipenjara gara kasus tambang batubara yang ilegal itu. Jadi itu dia. Nah ini kemudian siapa yang harusnya mengawasi ini atau mengontrol? Tentunya kan yang paling pertama adalah Kementerian Sumber Daya Mineral. Baru berikut aparat-aparat yang ada di wilayah sana, di wilayah lokal sana ya, kejaksaan, ya kemudian kepolisian kan harus bekerja. Tapi kan semua sumbernya dari Kementerian SDM. Mereka kan punya bagian penegakan hukum sendiri, juga bagian pengawasan dan kontrol. Nah ini yang harusnya mereka bekerja. Nah harapan kita kalau ini sudah bisa bereskan akan menjadi contoh di wilayah-wilayah lain. Jadi wilayah lain pun akan gentar atau takut melakukan tambang ilegal kembali. Jadi kan nggak cuma Kutai Kertanegara nih, ada di beberapa kabupaten juga sebenarnya ada. Cuman kan kita fokus kemari dulu supaya ini menjadi contoh bagaimana negara kemudian membereskan tambang-tambang ilegal atau menertibkan atau memberhentikan tambang-tambang ilegal supaya nanti ketika ini sudah ramai dan dilihat oleh wilayah-wilayah lain mereka juga akan takut. Ini kan efek jerah dari sini nular ke yang lain. Gitu. Ya selain melakukan investigasi di wilayah tambang ilegal, apa ada upaya apa lain Bang untuk memberantas tambang ilegal? Ya tentunya kita hanya bisa menyajikan data dan cerita. Nah ada tambang-tambang ilegal, ada juga JT-JT atau pelabuhan-pelabuhan batubara yang ilegal di wilayah sana. Kenapa kita hanya bisa menyajikan data? Supaya apa? Supaya kita bisa suarakan dari data ini, kita suarakan bahwasannya ini loh pemerintah kerjanya apa nih dalam hal ini Kementerian SDM. Kemudian bagaimana mengawasinya dan bagaimana mengontrol, bagaimana kemudian menertibkan atau memberangus tambang ilegal. Kenapa? Kalau ini dibiarkan nih beberapa kecamatan akan hancur, banjir semua nih wilayahnya. Kenapa? Hutannya digundurin, digali kemudian nggak dipapain lagi. Karena nggak ada jaminan reklamasi. Kalau ada uang jaminan reklamasi masih mending wilayah-wilayah ini kemudian pemerintahnya kemudian melakukan reboisasi atau peninjauan kembali lewat uang-uang camrek tadi kan. Gitu. Tapi ini kan sama sekali nggak ada. Pajak juga nggak bayar karena ilegal. Jadi nggak bayar pajak, nggak bayar apa. Jadi yang dibutuhkan siapa? Tentunya orang-orang asing yang menaruh uangnya di sini dan oknum-oknum aparatur yang terlibat di dalam, yang menjadi backing. Kita nggak tahu siapa backingnya. Backing kan bisa siapa aja, bisa orang kuat, bisa orang lemah, bisa tentara, bisa polisi, bisa siapa aja. Ya Pak, ini kan juga ada melakukan investigasi juga. Nah ini ada celah kelemahan dari penambang ilegal ini ya, kok bisa melakukan kegiatan tambang ilegal tanpa ada pengawasan sama sekali? Iya, karena cuma ada dua kemungkinan di mana tambang ilegal berjalan. Pertama, sama sekali tidak ada kontrol dan pengawasan. Kedua, ada backing sehingga pengawasan dan kontrol menjadi tidak kelihatan karena ada backing yang kemudian berkoordinasi. Nah, timbullah yang namanya uang kutip. Uang kutip ini apa? $1, $2 per ton kepada oknum. Sehingga apa? Ya nggak diawasin dan tidak dikontrol, malah dibiarkan dan dijaga. Tugasnya negara harusnya memberangus ini malah menjaga tambang ilegal. Kenapa? Karena ada kutipan atau kerjasama koordinasi. Ini harus diberantas. Ini baru satu wilayah aja nih kita bicara nih. Supaya apa? Akan menjadi contoh buat wilayah lain. Kalau ini dikerjakan oleh pemerintah secara baik dan benar, penegakan hukum berjalan, ini akan menjadi contoh di wilayah lain supaya tidak lagi melakukan penambangan yang sifatnya ilegal. Ya keuntungan Abang sendiri untuk pemberantasan tambang ilegal. Nah, ini bukan keuntungan kita nih, ini keuntungan masyarakat wilayah lokal, yaitu masyarakat akan jauh dari banjir, akan jauh dari malapetaka, akan jauh dari kerugian-kerugian uang pajak. Masyarakat kemudian mendapatkan kembali lahan-lahan yang subur dan hijau ini untuk apa? Supaya menjadi hutan. Hutan ini kemudian kan nggak dibabat, sehingga apa? Udaranya bersih. Kalau udaranya bersih, penghijauan kan terjadi. Penghijauan terjadi menghasilkan udara bersih. Udara dingin hujan terus tapi nggak banjir. Nah itu masyarakat hidupnya sejahtera. Binatang tumbuh lagi banyak-banyak. Tumbuhan tumbuh banyak-banyak, binatang lahir banyak-banyak. Kalau sekarang kan binatang udah pada susah dicari di sana. Kita nyari monyet keong aja nggak ketemu. Dulu ada monyet keong tuh, tapi sekarang nggak ada. Ya. Selain Tar dulu, monyet keong tuh monyet yang makan keong. itu beneran? Itu beneran makan keong?
Ya ada kan manusia makan ikan masa maunya enggak. Ya, artinya ini kan terlepas dari pengawasan juga bang. Terlepas dari pengawasan pemerintahan. Iya. Ada upaya hukum nggak sih bang sebetulnya yang bisa menghentikan? Yang memang bisa menghentikan sini adalah upaya hukum adalah temuan-temuan dari pihak kepolisian, temuan-temuan dari pihak Kementerian Energi Sumber Daya Mineral di bagian pengawasan dan hukumnya dan kontrolnya. Dari sanalah kemudian mereka bekerja untuk kemudian melakukan pekerjaan pemberangusan tambang ilegal. Ada juga temuan-temuan masyarakat, salah satunya dari kita ini menemukan ini kita sampaikan supaya Pak supaya ditindaklanjuti. Gitu. Laporan dari kita orang kita yang di sana. Ini kita dapat datanya ini masih ilegal begitu. Nah ini kan kita nggak terlalu spesifik ya, kalau spesifik nanti orang SDM-nya ketemu kita, nanti kita kasih tahu nih, Pak mereka kerja. Ini nggak spesifik, kalau kita kasih spesifik enak kalau mereka dapat data ke sana, biar mereka kerja dulu.